أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wat taslim, wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma jzi anna khairum ma jazaita nabiyan an ummati wa rasulan an qaumi. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam tak pernah berharap untuk mendapatkan ujian yang berat. Ia harus berhadapan dengan seorang raja yang zalim, yang kita mengenalnya di dalam Al-Quran namanya tertoreh tinta hitam, Fir'aun, karena dia telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya, dan Allah mengatakan dia telah melampaui batas. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, hadapi Fir'aun, ia telah melampaui batas. Jikalau perintah itu datang kepada kita, mungkin kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika Fir'aun sudah melampaui batas, mengapa engkau tidak turunkan petir menyambar tubuhnya? Mengapa engkau tidak perintahkan bumi untuk bergerak, melumatkan badannya? Nabi Allah Musa alaihissalam memahami bahwa setiap perintah Allah itu adalah ujian kemuliaan bagi hambanya. Seperti yang Allah katakan pada surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah engkau mengira beriman kepadaku sedangkan engkau belum terlihat bagaimana saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun Fir'aun yang zalim ini, raja yang kejam ini, kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat, tapi hebatnya Nabi Allah Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah untuk diturunkan jutaan malaikat mendampinginya saat ia menghadapi Fir'aun. Bukan itu pinta Musa alaihissalam, tapi Musa minta kepada Allah 4 hal. 4 hal inilah yang merubah ujian menjadi anugerah, yang merubah prahara menjadi pahala. Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Ada 4 hal pinta Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan minta kepada Allah untuk menurunkan petirnya, tapi minta kepada Allah tentang dirinya. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan hatiku. Seni menghadapi ujian berat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ridho dengan apa yang menimpa sang hamba. Karena setiap manusia tidak pernah berpesan kepada Allah untuk mendapatkan ujian yang berat. Tidak pernah seorang ayah berharap punya anak cacat. Tidak pernah orang tua berharap punya anak yatim. Tidak pernah kita berharap punya anak autis. Tidak akan pernah berharap kita keluar rumah hari ini mendapatkan kecelakaan. Tapi itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika seorang hamba merelakan, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah senang dengan hamba tersebut. Qabulun nafsi bimurudil qadha, itulah disebutkan oleh seorang alim tentang yang namanya ridho. Ridho itu adalah menerimanya hati tentang pahitnya sebuah kehidupan. Nabi Allah Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hujanan batu, tempaan derita kehidupan, lemparan bebatuan dari penduduk Taif. Tidak serta-merta menjadi Rasul dan Nabi hidupnya berlapang dengan kenikmatan, bercurah dengan rezeki yang banyak. Tidak. Tapi ujian itu meningkatkan kelas seorang hamba menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jika seorang hamba rela ridho dengan ujian Allah, maka di titik itulah ia mendapatkan pahala demi pahala. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada amalan yang hebat yang setiap detiknya sang hamba mendapatkan pahala. Amalan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kelak nanti di akhirat, manusia akan dikelompokkan dengan dua kelompok. Yang pertama adalah ahlul afiyah, orang-orang yang dulu di dunianya mendapatkan nikmat, tidak pernah sakit, kekayaan, kekuasaan, tak pernah merasakan derita dalam hidupnya. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah ahlul musibah, yang di dunianya ia mendapatkan kesulitan hidup, didera dengan penyakit tak kunjung sembuh, sulit untuk mendapatkan rizki, bahkan sepanjang hidupnya ia tidak mendapatkan kekayaan, derita terus berkepanjangan. Sebutannya adalah ahlul musibah. Ahlul musibah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ahlul musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah khairan. Khairan itu adalah surga yang ia dapatkan di akhirat. Yang kedua adalah manzilan, kedudukan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang memuliakan sang hamba kelak di surganya. Maka menjadi irilah orang-orang yang ahlul afiyah, yang dulu di dunia mendapatkan kenikmatan terus menerus. Ia digiring oleh Allah dengan kenikmatan itu. Mereka berlomba-lomba dengan kemaksiatan, masuk ke dalam neraka, dan melihat kedudukan saudaranya yang dulu menderita di dunia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ya Allah ke dunia agar aku mendapatkan kedudukan yang tinggi, tempat yang tinggi di surga itu ya Allah, seperti mereka yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Biarkan tubuh kami tercabik-cabik, lalu mati lagi, tercabik-cabik, mati, kemudian hidup lagi, terus sampai 10 kali ya Allah, tidak mengapa. Yang penting aku mendapatkan kedudukan yang tinggi. Allah mengatakan tidak mungkin terulang kembali apa yang telah terjadi dulu di dunia. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, posisi orang-orang yang menderita dengan penuh ujian di dunia lalu ia ridha, tidak ada balasan dari Allah kecuali surga menanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ada seorang hamba sang ayah mendampingi putranya dalam keadaan sakit berat. Allah mengutus malaikatnya, dampingi hambaku. Maqala abdi, apa yang disebutkan oleh hambaku. Malaikat mengatakan, zikruk yu'adzibu wa yusabbihuna. Hambamu mendampingi anak yang saat itu mendapatkan musibah, penyakit, bertasbih, bertakbir mengagungkan engkau. Allah mengatakan, iqbid ruha abdi, cabut nyawa anaknya. Dicabut nyawa anaknya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, isma' maqala abdi, dengarkan apa yang disebutkan oleh ayahnya. Malaikat mendengar apa yang disebutkan. Wallahu a'lam, dan Allah maha mengetahuinya. Maqala abdi, apa yang hambaku sebutkan, ayahnya itu. Sang ayah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala tersenyum dan mengatakan, ya malaikati, ibnu baitan fil jannah tusamma baital hamd. Wahai malaikat, buatkan istana di surgaku untuknya yang ridho atas wafat anaknya, dan buatkan istana itu dengan sebutan, tulislah di depannya, istana alhamdu, istana pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kata kunci menghadapi ujian berubah menjadi anugerah adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Nabi Musa ridho dengan ketentuan Allah, harus berhadapan dengan raja yang zalim. Dan yang kedua, wa yassirli amri, agar lepas daripada jeratan kesulitan hidup, maka perbanyaklah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah silah, senjatanya orang-orang yang beriman. Sedangkan yang ketiga, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam keadaan lidah yang keluh, Nabi Allah Musa alaihissalam masih menyempatkan diri untuk mengajak Fir'aun dalam ketauhidan, dalam kesadaran, dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Sesibuk apapun dalam kehidupan kita, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Ada kalanya kebaikan itu menjadikan kita muncul kesadaran untuk melakukan ketaatan, bahkan meninggalkan kemaksiatan, buah daripada kebaikan. Seorang alim di Saudi Arabia bercerita, ada seorang anak muda yang setiap makannya harus didampingi dengan minum-minuman keras, khamr. Setiap kali makan, ia tidak pernah melepaskan diri untuk minum khamr. Seperti halnya kita setelah makan biasanya ngopi. Ini orang selepas makan dia minum khamr. Minum khamr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika ia makan, ia lapar, makanan tidak ada di rumah, ia mencari makanan di sebuah minimarket dan mendapatkan makanan tersebut. Namun ia melihat seekor kucing yang kelaparan. Ia pun membeli makanan kucing itu dan diberikan kepada sang kucing. Dan ia membeli minuman keras. Setelah ia bawa makanan itu ke rumahnya, dan setelah ia memberikan makanan kepada kucing dan ia menyantap makanan-makanan tersebut, ada rasa ingin untuk meminum khamr yang dia beli. Tiba-tiba ia terhalang. Tiba-tiba enggan rasa hati untuk minum khamr. Teman-temannya mengatakan, minumlah Anda, bukannya kebiasaan Anda untuk minum khamr setelah makan. Ia mengatakan, saya nggak ngerti kenapa hari ini saya nggak mau minum khamr. Rupanya berlangsung sampai esok hari. Ia mendatangi seorang alim, dia ceritakan semuanya. Sang alim mengatakan, yang menjadikan engkau tercegah, terhindar dari kemaksiatan karena engkau bersedekah kepada seekor kucing. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas Nabi Allah Musa mendapatkan kemuliaan saat berhadapan dengan Allah, saat berhadapan dengan Fir'aun, karena dalam kesulitan hidupnya masih melakukan kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita. Jangan berhenti dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedekah dan infak. Apa yang kita berikan hari ini adalah penyelamat kita esok hari, dan kebahagiaan kita esok hari. Jangan-jangan sedekah kita hari ini. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bapak yang ditawan di rumah, di penjara 3 hari tidak mendapatkan makanan, 3 hari berikutnya hanya minuman saja, 6 hari tidak mendapatkan makanan dan minuman, dehidrasi. Terasa kematian akan menjelang, dan dia buka pakaian depannya, kemudian dia merebahkan tubuhnya seakan-akan Israel ada di hadapannya. Lalu bagaimana? Menangis ia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku jikalau ini terakhir hidupku. Tapi rupanya pintu sel terbuka, seorang sipir muda membukanya dan membawa sebungkus makanan dengan sebotol air mineral. Minum Tuhan, minum Tuhan. Bapak ini meminumnya, terselamatkan dari sebuah kematian dan memakannya. Ia katakan, wahai anak muda, apabila pimpinan penjara ini mengetahui engkau pasti akan dibunuhnya. Pemuda ini mengatakan, saya sudah kondisikan semuanya wahai Tuhan. Kenapa engkau menyelamatkan aku? Pemuda itu mengatakan, mungkin Tuhan tidak mengenal aku. 10 tahun yang lalu ayah saya sakit. Kanan, kiri, depan, belakang, rumah, saudara, tetangga, kerabat, tidak ada yang empati dengan ayah saya. Anda adalah teman semasjid dengan ayah saya. Mungkin Anda merasakan ayah saya tidak hadir di masjid. Anda datang ke rumah saya, membawa ayah saya ke klinik. Ayah saya sembuh dari penyakit. Saya teringat
Anda membawa ayah saya ke rumah sakit 10 tahun yang lalu. Mohon maaf, saya baru menyempatkan diri menolong Anda saat ini. Sang bapak mengatakan, ya Rabb, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikanku engkau bayar 10 tahun yang lalu aku berbuat baik. Saat ini kebaikan itu menjelma menjadi keselamatan buat diriku. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, kita saat ini mendapatkan kenyamanan, ketentraman hati, kebahagiaan hidup. Jangan-jangan buah kebaikan kita masa lalu. Dan sedekah kita, infak kita, kebaikan kita hari ini adalah buah kebaikan kita esok hari. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam setelah lapang hati, banyak berdoa dan tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan? Wa ja'alli wazira min ahli Harun akhi ustud bihi azri. Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, hadirkan kepadaku Musa, hadirkan kepadaku Harun untuk mendampingiku dalam berdakwah. Apa maksudnya? Saat kita mendapatkan ujian, kesulitan hidup, jangan pernah lepas dari orang-orang saleh. Jangan pernah keluar dari lingkaran orang-orang yang saleh. Uqbah bin Abi Mu'id, seorang petinggi jajaran orang-orang kafir Quraisy. Kawan-kawannya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id. Namun ia pandai dalam sastra. Sering mendengar Nabi bertilawah Quran, ia meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah SAW, merasa nikmat dengan senandung Al-Quran. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW untuk diundang, dijamu di rumah Uqbah bin Abi Mu'id. Nabi datang ke rumahnya, namun ketika ada suguhan daging, Nabi tidak memakannya. Kenapa engkau tidak makan wahai Nabi? Nabi mengatakan, aku tidak memakan daging sembelihan orang-orang musyrik. Uqbah bin Abi mengatakan, bagaimana kalau aku bisa mengundang engkau makan daging ini? Kata Nabi, masuklah Islam. Uqbah bin Abi Mu'id masuk Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masuk Islam, menyembelih kambing, dibuat gulai, diundang Nabi, Nabi makan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab marah dengan Islamnya Uqbah bin Abi Mu'id. Disidanglah Uqbah bin Abi Mu'id, kalau engkau masih terus ingin bersama kami, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, maka lepaskanlah Muhammad, engkau keluar dari agama Muhammad. Uqbah mengatakan, aku masuk Islam karena aku senang dengan senandung Al-Quran, dan aku hanya menjamu Nabi saja, menjamu Muhammad bin Abdillah dengan daging. Tapi lagi-lagi Abu Jahal mengatakan, tidak, kalau engkau masih setia dengan kelompok kami, hinakan Muhammad sehina-hinanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW sholat depan Ka'bah, sujud beliau, kepalanya diletakkan kotoran unta. Esoknya Nabi sholat, kepalanya diletakkan jeroan unta. Esoknya Nabi sholat, saat sujud diletakkan kaki Uqbah di atas kepala Rasulullah SAW. Padahal Uqbah sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, sudah senang dengan Nabi. Tinggal beberapa langkah dia menjadi orang-orang yang hebat, min kibaris sahabat. Kenapa kembali pada kekafiran? Jawabannya adalah karena sirkelnya orang-orang yang tidak baik, karena teman-temannya adalah orang-orang yang tidak baik. Maka perhatikanlah teman-teman kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Berteman kita dengan teman yang buruk akhlaknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang buruk akhlaknya. Inilah ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan ujian mendapatkan anugerah, dan yang menjadikan perhara menjadi pahala. Tidak ada yang mustahil bagi kita ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, banyak berdoa dan banyak melakukan kebaikan, serta berkumpul kita dengan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah kita untuk melakukan ketaatan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Wa qala ta'ala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu wa'tadilu. Terus rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا حامدا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعمرا طويلا وولدا صالحا وحسنا